Orang yang muncul di depan Wang Haoxian secara alami adalah Luming. Namun, sosok Luming jauh lebih besar dan kuat dari biasanya. Kulitnya ditutupi sisik padat dan auranya sangat kejam. Wang Haoxian melihat ke arah lain dan menyadari bahwa ketiga binatang iblis itu semuanya telah dibunuh oleh Luming. Gan, ROC perak itu menjerit keras dan menerkam ke arah Luming. Membunuh. Luming maju selangkah dan melancarkan pukulan, yang bertabrakan dengan sayap ROC perak. Kaca, tubuh besar ROC perak itu terlempar dan ia meratap kesakitan. Salah satu sayapnya berubah bentuk dan pelindung tulangnya telah dipatahkan oleh Luming. Mata merah darah ROC perak itu benar-benar menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia mengepakkan sayapnya dan berbalik untuk pergi. Kamu masih ingin lari? Luming maju selangkah dan mengejar ROC perak. Kekuatan tendangan yang keras mendarat di punggung ROC perak. ROC perak meratap kesakitan dan terlempar ke tanah. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Luming dan dia menusukkannya, menembus jantung ROC perak dan membunuhnya. Wang Haoxian terkejut. ROC perak, keturunan roh raksasa bersayap emas, dibunuh oleh Luming dengan kekuatan yang menghancurkan. ROC perak ini baru saja hampir membunuhnya. Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Kalau begitu, tidak akan terlalu sulit bagi Luming untuk membunuhnya sekarang. Juga, teknik rahasia macam apa itu? Itu sangat menakutkan. Tubuhnya ditutupi sisik seperti binatang iblis, dan auranya sangat keras dan menakutkan. Dia merasa sangat rumit. Di matanya, Luming menjadi semakin misterius dan tak terduga. Luming terbang ke bawah dan diam-diam melahap esensi darah ROC perak. Sungguh luar biasa melepaskan semburan kekuatan naga. Luming berpikir dalam hati. Baru saja, dia menggunakan ledakan kekuatan naga. Setelah itu, dia menggunakan teknik penjara yang menekan surga, yang sangat kuat sehingga dia membunuh 3 binatang iblis, memblokir serangan ROC perak terhadap Wang Haoxian, dan membunuhnya. Aku bertanya-tanya seberapa kuat jadinya jika 2 kekuatan naga meledak pada saat yang bersamaan. Bibir. Luming membentuk senyuman. Ketika 9 garis keturunan naga dinaikkan ke tingkat kedua dari tingkat dewa, akan ada 2 kekuatan naga. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini, kata Luming. Kamu tidak menginginkan mayat binatang iblis ini? Wang Haoxian bertanya. Ada total 4 mayat binatang setan tingkat samudera spiritual tingkat 9, terutama ROC perak. Bahan dari tubuhnya sangat berharga. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mengambilnya. Luming melambaikan tangannya. Dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh Mahaguru 9 Matahari, dia sama sekali tidak peduli dengan binatang iblis ini. Batu roh yang dia tukarkan dengan mereka bahkan tidak akan cukup untuk dia telan dalam beberapa gigitan. Dengan itu, Luming melangkah maju. Wang Haoxian memandang Luming beberapa kali lagi. Setelah memastikan bahwa Luming benar-benar tidak menginginkan mayat itu, dia menyimpan keempat mayat itu. Di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu mil, Luming duduk bersila, memurnikan esensi darahnya. Wang Haoxian berdiri di sisi Luming, melindunginya. Esensi darah dari 4 binatang iblis di tingkat ke-9 dari tingkat samudera spiritual sangat padat. Namun, dengan kekuatan pemurnian dari 9 garis keturunan naga, tidak butuh waktu lama untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Semua kekuatan esensi darah mengalir ke garis keturunan prasasti penekan penjara, tetapi garis keturunan tersebut tidak membaik. Itu masih di level 2 dari level dewa. Apa yang dicuri orang-orang itu dari binatang iblis itu? Dan binatang iblis itu sedikit berbeda dari binatang iblis lainnya. Luming bergumam pada dirinya sendiri. Binatang iblis di hutan binatang buas semuanya terpengaruh oleh niat membunuh di sini. Mereka semua sangat kejam dan tidak kenal takut. Mereka telah kehilangan kecerdasan dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Namun, binatang iblis itu menunjukkan ketakutan setelah dilukai oleh Luming. Ketakutan ROC perak bahkan lebih besar lagi. Ia bahkan berbalik dan lari. Itu sangat berbeda dari binatang iblis lainnya, yang membuat Luming merasa sedikit aneh. Mungkinkah karena levelnya yang tinggi? Luming menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk tidak mempedulikannya untuk saat ini. Dia ingin melihat apa yang diambil kedua tetua dari binatang iblis yang menyebabkan binatang iblis mengejar mereka. Luming mengobrak-abrik 2 cincin penyimpanan. Itu semua adalah kristal spiritual, beberapa batu kasar, pil, dan manual rahasia. Luming tidak terlalu memikirkannya. Pada akhirnya, Luming menemukan sebuah kotak logam. Kotak itu tidak besar tetapi ditempatkan di tempat yang sangat penting.
Lu Ming mengeluarkannya dan membukanya dan menemukan batu merah di dalamnya. Batu itu seukuran kepalan tangan. Setelah kotak logam dibuka, aura menakjubkan terpancar dari batu tersebut. Lu Ming segera merasakan pikirannya jernih dan dia bersemangat. Ini, mungkinkah itu batu pengumpul jiwa? Mata Lu Ming tiba-tiba bersinar terang. Batu pengumpul jiwa adalah harta langka yang memiliki efek magis pada jiwa. Legenda mengatakan bahwa ketika seseorang baru saja meninggal dan jiwanya belum bubar, jika batu pengumpul jiwa digunakan untuk mengumpulkannya, akan ada cara ajaib untuk menghidupkannya kembali. Tentu saja, ada beberapa legenda yang dilebih-lebihkan, tapi itu pasti berguna bagi jiwa. Orang-orang itu pasti telah mengambil batu pengumpul jiwa ini dari binatang iblis. Hati Lu Ming tergerak. Binatang iblis itu pasti mendapatkan kembali sebagian kecerdasannya karena batu pengumpul jiwa. Itu sebabnya mereka mengenal rasa takut. Itulah sebabnya mereka mengejar kedua lelaki tua itu untuk mendapatkan kembali batu pengumpul jiwa. Batu pengumpul jiwa ini pasti akan sangat berguna bagi senior Jiuyang. Memikirkan hal ini, Lu Ming menunjukkan ekspresi gembira. Jika jiwa 9 matahari tertinggi diperkuat sampai batas tertentu, dia mungkin benar-benar bisa dibangkitkan di masa depan dan muncul kembali di dunia. Ayo kembali ke gua. Lu Ming berdiri dan terbang kembali ke gua tempat tinggal bersama Wang Haoxian. Beberapa ribu mil jauhnya dari gua. Saya punya waktu paling lama sebulan sebelum saya meninggalkan hutan binatang buas. Selama waktu ini, Anda tidak perlu berburu binatang iblis. Berkultivasi sendiri. Saya akan mengirimkan Anda transmisi suara ketika saya akan pergi. Lu Ming menginstruksikan Wang Haoxian dan terbang ke gua tempat tinggal sendirian. Segera, dia kembali ke gua tempat tinggalnya. Kosmos 9 matahari masih duduk bersila, namun pohon yang mengkonsolidasikan jiwa telah benar-benar layu. Tidak ada energi yang tersisa. Lu Ming menduga 9 matahari kosmos akan segera bangun. Seperti yang diharapkan, 3 hari kemudian, 9 matahari tertinggi terbangun. Senior Jiuyang, bagaimana kesembuhanmu? Ninesuns melangkah maju untuk memberi penghormatan dan bertanya. Kekuatan jiwaku telah meningkat pesat. Akhirnya, saya tidak akan tertidur lelap dengan mudah. Seniman bela diri tertinggi dari 9 matahari tersenyum. Itu bagus. Senior Jiuyang, saya telah memperoleh batu pengumpul jiwa. Ini mungkin berguna bagi Anda. Lu Ming mengeluarkan batu pengumpul jiwa dan memegangnya di telapak tangannya. Mata 9 matahari Mahaguru bersinar seketika seperti 2 matahari kecil. Dia mengulurkan tangannya dan meraih batu pengumpul jiwa di tangannya. Dia memeriksanya sejenak dan kemudian tertawa, itu benar-benar batu pengumpul jiwa. Haha, bagus, bagus. Dengan batu pengumpul jiwa ini, kekuatan jiwaku akan pulih secara signifikan. Kalau begitu, aku bisa membantumu. Bagus kalau itu berguna bagimu, senior. Lu Ming sangat senang. Lu Ming, terima kasih. Aku akan kembali ke kuil tertinggi untuk memperbaikinya sekarang. Dengan itu, 9 matahari tertinggi membungkus dirinya dengan batu pengumpul jiwa dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke Glabella Lu Ming dan menghilang. Aku akan berkultivasi sebentar lagi, lalu aku akan pergi ke Sekte Awan Laut dan bertemu dengan King Kecil dan yang lainnya. Lu Ming merenung dalam hatinya. Lu Ming terus berkultivasi dalam pengasingan. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu. Selama periode waktu ini, Lu Ming terus menggunakan batu asal untuk menerobos, meningkatkan budidayanya ke alam samudra spiritual tingkat 6 dalam satu gerakan. Namun, wasiat bumi masih tertahan di puncak tingkat bawah tingkat 2, tidak mampu menembus tingkat atas tingkat 2. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 10 hari menuju perjanjian setengah tahun. King Kecil, Gendut, dan yang lainnya telah keluar dari peninggalan Tianxiong. Aku juga harus bergerak. Lu Ming berpikir dalam hati. Selama periode waktu ini, dia telah berkomunikasi dengan Xian Yanxing dan yang lainnya melalui transmisi suara. Jika tidak, Xian Yanxing akan mengkhawatirkan keselamatan Lu Ming dan tidak akan bisa berkultivasi dengan damai. Mengetahui bahwa mereka aman, Xian Yanxing dan Kong Jin dapat mengolah peninggalan Tianxiong dengan damai. Pada saat yang sama, Lu Ming dapat berkultivasi dengan damai dan menunggu 9 matahari tertinggi. Lu Ming mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan gua tempat tinggalnya. Dia dengan cepat terbang keluar dari hutan binatang buas. Ribuan mil jauhnya, di puncak gunung, Wang Haoxian berdiri melawan angin. Ketika dia melihat Lu Ming, dia mengikutinya dengan patuh dan terbang keluar. Tidak lama kemudian,
mereka sudah keluar dari hutan binatang buas. Tiba-tiba tubuh mereka terasa lebih ringan. Kecepatan mereka meningkat, dan mereka berubah menjadi dua lampu pelangi, terbang ke arah timur. Setengah hari kemudian, mereka sudah dekat dengan pembuluh darah naga di timur. Lu Ming membawa Wang Haoxian dan terbang langsung ke Sekte Awan Laut. Lu Ming, bagaimana kabarmu? Ketika Lu Ming tiba di Sekte Awan Laut, Qiao Xuan melangkah ke udara dan berkata sambil tersenyum. Haha, Qiao Xuan, selamat telah menerobos ke lautan roh dan menjadi makhluk yang kuat di lautan roh. Tatapan Lu Ming menyapu Qiao Xuan dan tahu bahwa dia telah menembus tingkat samudera spiritual. Dia sekarang berada di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Aku memang menerobos, tapi kamu seharusnya lebih tak terduga. Qiao Xuan tersenyum dan memandang Wang Haoxian, yang berada di belakang Lu Ming. Lu Ming, kamu memiliki seorang wanita cantik bersamamu. Hati-hati, Nona Nianxing akan cemburu jika dia melihatmu. Jangan khawatir, dia hanya pelayanku. Mengapa Xiao Qing cemburu? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Wang Haoxian, yang berdiri di belakang Lu Ming, mengertakkan gigi dan merasakan kebencian di dalam hatinya. Pembantu, Qiao Xuan terkejut. Dia menoleh ke Wang Haoxian dan berkata, bolehkah saya tahu nama kakak perempuannya? Wang Haoxian melirik Qiao Xuan dan mendengus, tapi dia tidak menjawab. Bagaimana seorang murid dari kekuatan kecil seperti Qiao Xuan bisa memasuki mata Wang Haoxian? Dia adalah Wang Haoxian. Lu Ming menjawab atas namanya. Jadi itu Nona Wang. Apa? Wang Haoxian. Wang Haoxian yang mana? Qiao Xuan mulai mengangguk tetapi dia langsung bereaksi. Pupil matanya berkontraksi dan dia menatap Lu Ming dengan kaget, menanyakan beberapa pertanyaan. Bukankah itu Wang Haoxian dari keluarga Wang kuno? Lu Ming berkata dengan santai. Apa? Dia adalah keajaiban tingkat dewa, Wang Haoxian. Dia, pelayanmu. Suara Qiao Xuan bergetar saat dia berbicara, matanya penuh dengan keterkejutan. Siapa yang akan percaya bahwa Wang Haoxian, seorang anak ajaib setingkat dewa, telah menjadi pelayan Lu Ming? Qiao Xuan mengira dia sedang bermimpi. Wang Haoxian mengertakkan giginya dengan tidak senang. Dia tahu jika masalah ini menyebar, reputasinya akan ternoda, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga tidak berdaya. Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. King kecil dan si gendut akan segera tiba. Lu Ming berkata dengan santai, tatapannya melihat ke kejauhan. Qiao Xuan terus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Hal ini terlalu mengejutkan. Tak lama kemudian, dua cahaya pelangi muncul dari cakrawala. Dalam beberapa napas, mereka tiba di depan Sekte Awan Laut. Saat cahaya pelangi menghilang, sosok Xian Yanxing dan Kong Jin muncul. Hahaha, Lu Ming, kita bertemu lagi. Saya sangat merindukanmu. Begitu Kong Jin muncul, dia tertawa terbahak-bahak dan menerkam Lu Ming seperti beruang. Namun, saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Wang Haoxian berdiri di belakang Lu Ming. Dia merasa pantatnya seperti ditusuk jarum dan tubuhnya memantul seperti bola bundar. Wang Haoxian, apakah itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Si gendut berteriak tak percaya, dan auranya meledak. Puncak alam samudera spiritual tingkat kelima. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun, budidaya Fatih telah mencapai puncak tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual, hanya selangkah lagi dari tingkat keenam. Di sisi lain, budidaya Xian Yanxing di puncak alam lautan spiritual tingkat kelima meletus. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Haoxian. Apa yang salah? Apakah kamu ingin bertarung? Apakah kamu pikir kamu adalah pasanganku? Wang Haoxian tertawa dingin. Aura yang kuat meledak dan menekan lemak dan Xian Yanxing. Apa yang sedang kamu lakukan? Tarik kembali auramu. Lu Ming melirik Wang Haoxian dan mendengus. Wang Haoxian mendengus dan menarik kembali auranya. Dia berdiri dengan patuh di belakang Lu Ming. Fatih dan Xian Yanxing tercengang. Jangan gugup, dia adalah pelayanku sekarang. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ya, seorang pelayan. Mulut si gendut selebar kaki domba, sedangkan mata Xian Yanxing terbuka lebar. Sebelumnya, Lu Ming dan Xian Yanxing tidak menyebutkan bahwa Wang Haoxian telah menjadi pelayannya melalui transmisi suara. Jimat giok tidak dapat menjelaskan dengan jelas, tetapi dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan mereka tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, Xian Yanxing dan yang lainnya tentu saja terkejut. Lu Ming, apa yang terjadi? Mata Xian Yanxing membelalak.
Seperti ini, Lu Ming menjelaskan bagaimana dia menundukkan dan mempermainkan Wang Haoxian, tapi dia melewatkan bagian tentang 9 yang tertinggi. Dia hanya mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menemukan rumput yin gelap dan memurnikannya menjadi bubuk yin gelap, lalu mengendalikan Wang Haoxian. Sebenarnya seperti ini, Lu Ming, aku sangat mengagumimu. Senang sekali memiliki wanita cantik yang melayani Anda setiap hari. Tidak, saya juga ingin mempelajari Dao Prasasti, saya juga ingin belajar. Si gendut yang pertama berteriak, kedua mata kecilnya penuh bintang. Seolah-olah dia sudah bisa melihat banyak sekali gadis sombong yang mengelilinginya, melayaninya, dan menjadi pelayannya. Gendut, jangan bicara omong kosong. Saya telah berkultivasi sendirian selama ini. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia dengan cepat menjelaskan. Lu Ming, kalian berdua akan berada di hutan binatang buas selama periode waktu ini. Sebuah suara dingin terdengar. Mata Xian Yanxing menyapu Lu Ming dan Wang Haoxian dengan sikap bermusuhan. King kecil, meskipun kami berdua berada di hutan binatang buas, kami semua berkultivasi sendiri. Lu Ming dengan cepat menjelaskan. Tuan muda Lu Ming, tempat tidurnya sudah siap. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda menghangatkannya? Saat ini, Wang Haoxian berbicara. Kelopak mata Lu Ming bergerak-gerak. Dia berbalik dan menatap Wang Haoxian. Bibir Wang Haoxian sedikit melengkung dan dia tampak puas. Sarangnya, ini balas dendam murni. Lu Ming berteriak dalam hatinya. Benar saja, Xian Yanxing mengertakkan gigi dan matanya membelalak. Dengan ekspresi dingin, dia mengeluarkan sebuah kalimat, mesum, Lu Ming, kamu memang pria mesum. Aku tidak bersalah. Lu Ming terdiam. Apa yang dia maksud dengan mesum? Kapan dia bejat? Wang Haoxian, jangan bicara omong kosong. Lu Ming memarahi. Wang Haoxian segera memasang ekspresi sedih. Dia menjepit jari-jarinya dan menundukkan kepalanya, berpura-pura patuh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lu Ming, kamu luar biasa. Anda telah berhasil melatih wanita kejam itu, Wang Haoxian, untuk menjadi sangat patuh. Saya terkesan. Fatih telah menyentuh bagian yang sakit. Lu Ming. Xian Yanxing menjerit. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan medan kekuatan iblis langit menyelimuti Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia menggerakkan tubuhnya dan menembus medan gaya berat. Dia muncul di samping Xian Yanxing dan melingkarkan lengannya di pinggang Xian Yanxing. Tubuh Xian Yanxing bergetar dan medan gaya menghilang. Gadis bodoh, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia melakukannya dengan sengaja? Aku hanya memilikimu di hatiku. Bagaimana Wang Haoxian bisa menyentuh hatiku? Lu Ming berbisik di telinga Xian Yanxing. Tindakan ini sungguh intim. Xian Yanxing melihat sekeliling dan melihat si gendut, Qiao Xuan, dan Wang Haoxian menatap mereka dengan mata terbelalak. Wajahnya memerah dan dia meronta, Lu Ming, kamu, lepaskan aku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan melepaskannya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Aku percaya padamu. Xian Yanxing mengaku kalah. Lengan Lu Ming kemudian mengendur. Xian Yanxing meronta dan terbang keluar, wajahnya memerah. Haha, cuacanya cukup bagus hari ini. Bukankah begitu, saudari Qiao Xuan? Fatih tertawa dan berbalik untuk mencari ke tempat lain. Ya, benar. Qiao Xuan juga berbalik ke arah lain. Wajah Xian Yanxing menjadi lebih merah dan dia menatap Lu Ming. Lu Ming, sebaliknya, memandang Xian Yanxing sambil tersenyum. Setelah olok-olok itu, beberapa dari mereka mulai mengobrol. Xian Yanxing dan Kong Jin bertemu secara kebetulan di peninggalan kubah langit. Kultivasi mereka telah mencapai puncak alam samudera spiritual tingkat kelima, dan pemahaman konsep mereka jauh melampaui pemahaman Lu Ming. Namun, sama seperti Lu Ming, garis keturunan ketiga mereka belum terbangun. Tampaknya masih terakumulasi. Sekarang, kamu bukan tandinganku. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Jangan terlalu sombong. Saat aku membangunkan garis keturunan ketigaku, aku pasti akan mengalahkanmu. Xian Yanxing mendengus dan cemberut. Terutama ketika dia melihat Wang Haoxian, matanya sangat tidak ramah, seolah dia masih memikirkannya. Hei, ada yang datang. Lu Ming tiba-tiba melihat ke kejauhan. Cahaya pedang menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu telah tiba di hadapannya. Cahaya pedang menghilang, dan seorang wanita cantik muncul. Senyum. Si gendut sangat gembira saat melihat wanita itu dan buru-buru menghampirinya.
Wanita muda ini adalah Ruan Tingting. Gemuk, Luming, Nona Nianxing, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Ruan Tingting sangat gembira melihat Luming dan yang lainnya. Tingting, sudah lama tidak bertemu. Luming dan Xie Nianxing juga menyapa Ruan Tingting. Setelah tidak bertemu selama setengah tahun, Ruan Tingting telah melewati masa kesedihan itu. Ada semangat kepahlawanan di tubuhnya, membuatnya tampak heroik dan keren. Tingting, bukankah kamu berkultivasi sebagai pengawal kerajaan di Tian? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya si gendut. Saya datang ke sini bersama kakak laki-laki Long Qianli. Baru-baru ini, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi telah mengirim para jenius mereka ke 9 naga untuk menantang para jenius dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Ada orang-orang jenius dari Sekte Mayat Surgawi yang memblokir pintu masuk Tanah Suci di pembuluh darah naga di timur. Mereka sangat arogan, jadi kakak Long Qianli ingin bertemu dengan mereka, jadi aku mengikuti mereka. Aku juga akan pergi ke Sekte Pedang Angin untuk membalaskan dendam orang tuaku. Ruan Tingting menjelaskan, Sekte Mayat Surgawi dan para jenius dari Lembah Iblis Surgawi semuanya ada di sini. Luming, Xie Nianxing, dan yang lainnya tercengang. Ya, saya mendengar bahwa kelompok jenius masa depan yang paling kuat, seperti Sekte Mayat Surgawi, mengirimkan penguasa yang berada di peringkat di bawah 100 dalam daftar 1000 talenta teratas. Kata Ruan Tingting, ini normal. Sebelum setiap pertempuran Kismet, pasukan Overlord akan mengirimkan para jenius mereka ke wilayah masing-masing. Tujuannya untuk menguji kekuatan kejeniusan masing-masing. Di masa lalu, Istana Surgawi Empyrean juga mengirimkan orang-orang jenius mereka ke Sekte Mayat Surgawi. Kali ini, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit telah bersatu. Kata Wang Haoxian, dia adalah seorang jenius dari klan Wang dan mengetahui situasinya dengan lebih baik. Lu Ming mengangguk. Hal ini dapat dimengerti. Meskipun Istana Langit Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi adalah musuh bebuyutan, mereka tidak membunuh utusan tersebut. Ketika para jenius dari pihak lain datang, Istana Surgawi Surga Empir hanya bisa mengirim para jenius mereka untuk menghadapi musuh. Tingting, ayo pergi ke Sekte Pedang Angin dulu. Setelah kita menanganinya, kita akan pergi melihatnya bersama. Kata Lu Ming. Dia juga ingin melihat kekuatan paragon Sekte Mayat Surgawi. Baiklah. Ruan Tingting mengangguk. Kelompok mereka kemudian menuju Sekte Pedang Angin. Lu Ming tahu bahwa budidaya Ruan Tingting telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Jelas sekali bahwa Ruan Tingting telah diasuh dengan baik di pengawal kerajaan di Tian selama 6 bulan terakhir. Selain warisan supremasi emas biru, budidayanya telah berkembang begitu cepat. Tentu saja, Lu Ming dan yang lainnya tidak bersama-sama membantu Ruan Tingting membalas dendam. Saat itu, Lu Ming pernah berkata bahwa dia akan membiarkan Ruan Tingting membalas dendam sendiri. Mereka berkumpul untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Segera, gerbang Gunung Sekte Pedang Angin mulai terlihat. Siapa di sana? Ini adalah Sekte Pedang Angin, berhenti di situ. Di gerbang Gunung Sekte Pedang Angin, para murid yang menjaga gunung berteriak. Apakah kalian tidak mengenaliku? Ruan Tingting melangkah maju dengan ekspresi muram. Ruan Tingting, kamu adalah Ruan Tingting. Ekspresi para murid yang menjaga gunung berubah drastis. Aku tidak akan membunuhmu, panggillah Patua, keluarlah dan hadapi kematianmu. Kata Ruan Tingting. Kamu, tunggu saja. Murid itu berbalik dan lari. Dentang, dentang, dentang. Setelah beberapa saat, bel berbunyi mendesak datang dari Sekte Pedang Angin. Kemudian, sejumlah besar sosok muncul di kedalaman Sekte Pedang Angin. Kamu Fa, Ye King, dan beberapa tetua dari Sekte Pedang Angin. Namun, mereka berhenti di kedalaman Sekte Pedang Angin dan tidak keluar. Mata Ye Fa menyapu mereka dan berkata, Tingting, apa yang terjadi saat itu adalah kesalahan kami. Namun, karena ini, Patriark Sekte Pedang Angin tewas dalam pertempuran. Beberapa ahli lainnya juga meninggal. Budidaya Kinger juga lumpuh. Bisakah kita membiarkan masalah ini berakhir begitu saja? Petik 2. Diam. Jangan panggil namaku. Akhiri. Tentu saja, tapi aku akan mengakhirinya setelah aku memenggal kepalamu. Ruan Tingting berkata dengan dingin, niat membunuhnya sangat kental. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga, berharap suatu hari nanti, dia akan mampu masuk ke Sekte Pedang Angin dan membalaskan dendam orang tuanya. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah? Mata Ye Fa dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena kamu tidak keluar,
aku akan bunuh diri. Begitu Ruan Tingting selesai berbicara, suara pedang terdengar. Pedang biru Qi melonjak ke langit. Saat pedang Qi bersilangan, Ruan Tingting melangkah maju. Tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Ekspresi kamu Fa dan yang lainnya berubah. Mereka tidak percaya. Mata Luming menyapu sekeliling dan senyum dingin muncul di wajahnya. Ayo masuk dan lihat. Kemudian, mereka mengikuti Ruan Tingting dan melangkah keluar. Melihat Luming dan yang lainnya telah memasuki wilayah Sekte Pedang Angin, mata kamu Fa menjadi dingin. Niat membunuhnya muncul saat dia berteriak, formasi hebat, bangkit. Kemudian, tanda padat muncul di seluruh pegunungan dan dataran Sekte Pedang Angin. Garis-garis pedang Qi mengembun di udara, dan tekanan kuat meresap ke udara. Ini adalah formasi pembunuhan tingkat 6, dan sangat kuat. Saat itu, Luming dan yang lainnya telah menyebabkan keributan besar di Gunung 100 Pemuja. Pada akhirnya, Ruan Tingting telah dibawa pergi oleh pengawal istana di Tian. Tentu saja, kamu sudah mendengarnya. Meskipun mereka tidak mengetahui secara pasti proses kejadian itu, mereka mendengar bahwa Ruan Tingting memiliki peluang besar. Selama periode waktu ini, kamu Fa dipenuhi dengan kekhawatiran dan antisipasi. Ia berharap Ruan Tingting akan terbunuh dalam persaingan brutal tersebut. Di saat yang sama, dia juga melakukan persiapan. Dia telah membayar mahal untuk menyewa alkemis prasasti sejati peringkat ke-6 untuk menuliskan formasi pembunuhan yang sangat kuat di Sekte Pedang Angin. Selama Ruan Tingting dan Luming masuk ke Sekte Pedang Angin, dia akan mengaktifkan formasi pembunuhan dan membunuh mereka. Jalan kecil, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Bahkan seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat 6 akan mati jika dia masuk ke dalam susunan ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Wajah Ye Fa sangat muram saat dia berbicara dengan dingin. Alis Ruan Tingting bergerak-gerak saat dia mengutuk dalam hatinya. Dia terlalu ceroboh. Hehe, pemimpin sekte kamu pikir kamu bisa membunuh kami dengan formasi ini. Kamu terlalu naif. Saat ini, Luming terkekeh. Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Kamu Fa berkata dengan dingin. Namun, matanya bersinar dengan tatapan serius. Kenyataannya, orang yang paling dia takuti bukanlah Ruan Tingting, tapi Luming dan yang lainnya. Di matanya, Luming dan yang lainnya tidak terduga. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dalam kompetisi itu, Sekte Pedang Angin telah dikalahkan sepenuhnya oleh Luming dan yang lainnya. Dia telah membangun barisan besar ini terutama untuk menangani Luming dan yang lainnya. Kamu terlalu memikirkan susunanmu. Sejujurnya, saya tidak tahu penulis seperti apa yang Anda pekerjakan. Itu benar-benar sampah. Anda ingin menjebak kami dengan susunan sampah. Kamu terlalu naif. Luming tersenyum dan melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambil Luming, lingkaran prasasti padat akan muncul di tanah. Prasasti ini tampak hidup dan benar-benar bergerak di tanah. Ekspresi Ye Fa berubah drastis, dan dia berteriak, kamu juga seorang ahli prasasti. Kendalikan formasi dan bunuh mereka. Formasi di sekitar mereka bergetar. Di langit, pedang Qi yang tak ada habisnya berkumpul, memancarkan kekuatan yang menakutkan saat ditembakkan ke arah Luming dan yang lainnya. Xian Yanxing, pria gendut, Ruan Tingting, dan bahkan Wang Haoxian tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka tidak melihat pedang Qi. Mereka semua telah melihat betapa kuatnya jalur pemurnian Lumingming. Namun, Luming masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia maju selangkah dan berkata dengan lembut, hancurkan. Begitu dia selesai berbicara, pedang Qi yang menusuk mereka dari segala arah runtuh. Puci, prasasti di sekitar Sekte Pedang Angin seperti api yang jatuh ke dalam es. Dengan suara mendesis, mereka menghilang tanpa jejak. Saat Luming selesai berbicara, susunan besar itu rusak. Wajah Ye Fa, Ye Qing, dan beberapa tetua Sekte Pedang Angin memucat. Mereka menjadi pucat dan tidak berdarah. Ye Fa telah membayar mahal untuk menyewa alkemis prasasti sejati peringkat ke-6 dan menghabiskan setengah bulan untuk menyempurnakan formasi yang dapat membunuh ahli tingkat samudera spiritual tingkat 6. Tidak disangka itu dipatahkan oleh Luming saat dia berbicara dan tertawa. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah kultivasi seni bela diri Luming tidak hanya begitu kuat, tetapi dao prasastinya juga sangat menakutkan sehingga semua rencananya tidak berguna dalam sekejap. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka dan putus asa. Ruan Tingting, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Jika Anda ingin membalas dendam, lakukanlah sendiri.
Mengapa Anda meminta bantuan? Karena itu masalahnya, aku mengaku kalah hari ini. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Kamu Fa memanggil Ruan Tingting. Ya, kamu tidak perlu menggunakan metode tingkat rendah seperti itu untuk memprovokasi saya. Jika itu pertarungan langsung, saya tidak akan ikut campur. Tapi jika kamu menggunakan cara seperti itu, aku pasti akan ikut campur. Lu Ming tersenyum. Kamu tidak akan ikut campur. Kamu mengatakannya, jangan menarik kembali kata-katamu. Kamu berteriak, tentu saja, aku tidak akan melakukannya. Lu Ming tersenyum tipis. Ruan Tingting, bagaimana denganmu? Kamu Fa masih khawatir dan menatap Ruan Tingting. Aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Jawaban Ruan Tingting sangat jelas. Baiklah, kalau begitu, ayo serang dan bunuh wanita jalang kecil ini. Kamu Fa mengertakkan gigi dan berkata dengan suara gelap. Tiba-tiba, dua lelaki tua bergegas keluar dari belakang kamu, dan aura kuat mereka memenuhi udara. Tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Seru Kiao Xuan. Kedua lelaki tua ini sebenarnya berada di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Sekte Pedang Angin jelas tidak memiliki ahli sekuat itu. Kamu pasti membayar mahal untuk mengundang mereka. Apa yang kamu katakan tadi adalah membuat Lu Ming dan yang lainnya tidak bergerak. Kemudian, dia akan membiarkan dua ahli di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual membunuh Ruan Tingting. Niatnya jahat. Lu Ming, Tingting, dia. Kiao Xuan memandang Lu Ming dengan cemas. Tidak masalah, Tingting seharusnya bisa mengatasinya. Kata Lu Ming. Dia telah lama memperhatikan bahwa ada dua ahli di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual di belakang kamu, tapi dia mempercayai Ruan Tingting. Ruan Tingting telah menerima warisan supremasi Lan Jin, yang merupakan teknik budidaya tingkat dewa. Selain itu, bakat Ruan Tingting tidak ada bandingannya. Dulu, ia hanya terkubur di Sekte Pedang Angin. Kalau tidak, dia tidak akan menerima warisan supremasi Lan Jin. Dengan teknik budidaya tingkat dewa sebagai yayasan, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk melintasi dua tingkat dan berurusan dengan dua pembudidaya tingkat samudera spiritual tingkat kelima setelah berkultivasi di penjaga kerajaan surga kaisar begitu lama. Bas, cahaya pedang bersiul, dan pedang biru Qi membubung ke langit seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Konsep pedang. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Ruan Tingting telah mengembangkan mentalitas pedang dari mentalitas logam. Membunuh. Ruan Tingting berteriak dan melangkah maju. Pedangnya Qi bersiul saat dia menyerang kedua tetua. Kedua lelaki tua itu menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi setelah beberapa gerakan, mereka mulai dirugikan. Cahaya pedang biru milik Ruan Tingting dipadatkan dari teknik budidaya tingkat dewa, dan dengan maksud pedang, itu tak terkalahkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang Qi merobek serangan dan pertahanan kedua lelaki tua itu. Lepaskan aku. Kedua lelaki tua itu ingin memohon belas kasihan, tetapi pedang Qi menembus kehampaan dan menembus tenggorokan mereka. Kedua lelaki tua itu sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu Fa, Ye Qing, dan yang lainnya menjadi pucat dan putus asa. Mata Ruan Tingting dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah maju. Pedang Qi-nya melesat ke langit saat dia berjalan menuju kamu Fa. Tingting, Tingting, tolong ampuni kami. Aku memperlakukanmu dengan baik saat itu. Kamu Fa berteriak dan mulai memohon belas kasihan. Kamu memperlakukanku dengan baik, menikahiku dengan dua monster King He dengan imbalan kesempatan anak-anakmu, apakah ini memperlakukanku dengan baik? Anda menggunakan orang tua saya untuk memaksa saya dan pada akhirnya menyebabkan mereka mati. Apakah ini caramu memperlakukanku? Ruan Tingting mencibir. Itu hanya kebingungan sesaat. Tingting, jika kamu membunuhku, Sekte Pedang Angin tidak akan ada lagi. Itu akan berantakan dan terhapus dari dunia. Kamu Fa tidak menyerah dan terus berteriak. Apa hubungannya tidak adanya Sekte Pedang Angin denganku? Ruan Tingting tetap bergeming dan melangkah maju. Pedangnya Qi bersiul dan menusuk ke depan. Beberapa tetua Sekte Pedang Angin berteriak dengan marah ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Namun, semuanya sia-sia ketika pedang Qi menembus dahi mereka. Lari-lari. Para petinggi lain dari Sekte Sub Pedang lari menyelamatkan diri. Namun, pedang Qi menembus udara dan membunuh orang-orang itu satu persatu. Pada akhirnya, hanya kamu Fa dan Ye Qing yang tersisa. Keduanya gemetar, wajah mereka pucat. Mereka putus asa. Saat itu, mereka telah memaksa Ruan Tingting terpojok, tetapi mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Bas!
Kamu Fa dan Ye King tidak bisa menahan cahaya pedang sama sekali. Kedua sosok itu terjatuh ke tanah. Para eselon atas dari Sekte Pedang Angin semuanya telah dimusnahkan. Ayah, Ibu, Ting Ting telah membalaskan dendammu. Ruan Ting Ting memegang pedang di tangannya dan berbisik. Ting Ting, ayo pergi. Eselon atas Sekte Pedang Angin telah dimusnahkan sepenuhnya. Ia akan segera ditelan oleh kekuatan lain. Sejak saat itu, Sekte Pedang Angin tidak akan ada lagi. Fatih berjalan dan menepuk bahu Ruan Ting Ting. Dia takut Ruan Ting Ting akan tenggelam dalam kebencian dan pembunuhan, tidak mampu melepaskan diri. Mengambil napas dalam-dalam, Ruan Ting Ting mengayunkan pedangnya dan darah di pedangnya menguap. Dia menyingkirkan pedangnya dan tersenyum, gendut, terima kasih. Dia kemudian berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, Nona Xie, terima kasih. Alasan mengapa dia bisa mencapai tahap ini dan membalas dendam adalah karena Lu Ming dan beberapa orang lainnya. Saat itu, ketika dia mendapatkan warisan dan diburu oleh keluarga Luan dan keluarga Jiang, Lu Ming dan yang lainnya telah melindunginya dengan nyawa mereka. Kalau tidak, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Karena kita berteman, tidak perlu berterima kasih padaku. Ayo pergi dan lihat elit Sekte Mayat Surgawi. Lu Ming tersenyum tipis. Di bawah tatapan kaget banyak murid Sekte Pedang Angin, mereka meninggalkan Sekte Pedang Angin dan terbang ke arah urat naga. Menurut Ruan Ting Ting, di pintu masuk tanah suci budidaya di pembuluh darah naga, terdapat para jenius dari Sekte Mayat Surgawi yang mendirikan platform pertempuran untuk menantang para jenius dari Istana Dewa Kaisar Surga. Sudah beberapa hari berlalu, dan Istana Ilahi Kaisar Surga benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Itulah sebabnya Long Qianli membawa anak buahnya ke sini, berharap dapat menstabilkan situasi. Sebelum pertempuran Providence, faksi Overlord akan mengirimkan elit mereka. Pertama, ini bisa digunakan sebagai bentuk pelatihan dan untuk menguji kekuatan pihak lain. Kedua, hal ini juga dapat memberikan pukulan terhadap moral pihak lain. Bersama dengan Ruan Ting Ting, Lu Ming dan yang lainnya terbang menuju pembuluh darah naga. Lembah Wushang adalah tempat budidaya tanah suci yang relatif terkenal di pembuluh darah naga yang ditempati oleh keluarga Wang. Tingkatnya lebih tinggi dari 100 gunung yang dihormati, dan ada lebih banyak orang jenius yang berkultivasi di sini. Misalnya, banyak dewa semu favorit surga dengan peringkat 300 hingga 400 akan memilih untuk berkultivasi di sini. Paragon dari Sekte Mayat Surgawi menarik platform batu dari tanah di pintu masuk lembah Wushang dan menggunakannya sebagai platform pertempuran. 8 teladan Sekte Mayat Surgawi berdiri di satu sisi ring pertempuran. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Paragon lain dari Sekte Mayat Surgawi berdiri di tengah-tengah platform, melihat sekeliling. Ada banyak sosok di sekitar ring pertempuran. Mereka semua jenius dan jenius dari Istana Surgawi Surga Empirean. Long Qianli berdiri di depan. Istana Surgawi Surga Empire hanya memiliki sedikit orang jenius. Mereka yang berada di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, siapa lagi yang ingin bertarung? Di tengah arena pertempuran, paragon dari Sekte Mayat Surgawi melihat sekeliling dengan ekspresi puas diri. Untuk sesaat, tidak ada yang berani naik. Baru saja, paragon dari Sekte Mayat Surgawi itu telah mengalahkan 3 paragon di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual secara berturut-turut. Dia sangat kuat. Brengsek, Sekte Mayat Surgawi pasti telah memilih tokoh teratas dari semua tingkatan melalui serangkaian seleksi. Istana Surgawi Empirean kita secara alami memiliki angka-angka seperti itu. Hanya saja mereka sudah lama tidak berada di sini. Benar, kami baru saja tertangkap basah oleh mereka. Orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empirean sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat marah. Para jenius dari Sekte Mayat Surgawi secara alami adalah yang terbaik di levelnya masing-masing. Mereka tidak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Mereka tidak mungkin menemukan begitu banyak ahli dalam waktu sesingkat itu. Pedang Darah 19, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung. Long Qianli maju selangkah dan menatap pria di tengah-tengah 8 elit Sekte Mayat Surgawi. Pedang Darah 19 adalah seorang jenius tingkat dewa dari Sekte Mayat Surgawi, peringkat 294, sedangkan Long Qianli berada di peringkat 295. Keduanya memiliki peringkat yang sama. Kenapa kamu begitu cemas? Tunggu sebentar, biarkan yang lain bertanding dulu. Setelah itu, aku secara alami akan melawanmu. Pedang Darah 19 memandang Long Qianli dan mencibir. Ekspresi Long Qianli jelek. Dalam beberapa hari terakhir,
Sekte Mayat Surgawi terus-menerus mengirimkan orang-orang jenius di alam samudera spiritual tingkat kedua dan ketiga. Istana Surgawi Surga Empyrean telah sepenuhnya dikalahkan, dan mereka tidak boleh kalah lagi. Alam samudera spiritual tingkat keempat, siapa yang akan melawanku? Di platform batu, para murid Sekte Mayat Surgawi terus memberikan tantangan. Aku akan melakukannya. Sebuah suara datang dari kejauhan, dan seberkas cahaya terbang dengan kecepatan ekstrim. Ledakan. Kemudian, sesosok tubuh mendarat di platform batu. Itu Gai Chang? Ini Gai Chang. Gai Chang, peringkat 359 dalam daftar 1000 talenta terbaik, berpotensi menjadi favorit surga. Bagus, kita punya harapan sekarang. Semua orang bersemangat. Akhirnya, surga semu favorit di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual tiba. Daftar 1000 talenta terbaik sudah lama tidak diperbarui, dan banyak orang jenius bermunculan. Tidak lagi sah menggunakan daftar sebelumnya untuk menentukan kekuatan tempur para jenius saat ini. Beberapa orang bangkit, beberapa berkembang perlahan, dan beberapa bahkan naik ke langit dan membangunkan garis keturunan dewa. Oleh karena itu, kekuatan dari 1000 talenta teratas dalam daftar menjadi berantakan. Namun, dia mungkin bisa menggunakannya sebagai referensi. Mereka yang sebelumnya menduduki peringkat teratas tidak akan terlalu buruk. Gai Chang, kuharap kamu tidak mengecewakanku, kata ahli dari Sekte Mayat Langit. Saya juga berharap demikian, Gai Chang berkata dengan dingin. Kemudian, keduanya mulai berkelahi. Namun, setelah selusin gerakan, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Gai Chang benar-benar tertekan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah sekitar selusin gerakan, Gai Chang terlempar dan batuk banyak darah. Dia dikalahkan, dan dikalahkan lagi. Haha, kamu benar-benar tidak dapat menerima satu pukulan pun. Izinkan saya memberitahu Anda, di alam samudera spiritual tingkat keempat, saya bukanlah yang terkuat. Masih banyak yang lebih kuat dariku di Sekte Mayat Surgawi. Paragon dari Sekte Mayat Surgawi mencibir. Huff, apa yang bisa dibanggakan? Favorit surga kami tidak ada di sini sekarang. Sebagai gantinya dalam waktu setengah bulan, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Beberapa orang marah. Orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi tertawa dingin. Mereka secara alami tahu bahwa ada lebih banyak orang jenius di Istana Surgawi Surga Empyrean. Ada banyak dari mereka yang berkultivasi secara tertutup. Tapi jadi apa? Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan moral Istana Surgawi Surga Empyrean. Bas, dan EBSCP, Wosh. Pada saat ini, beberapa berkas cahaya terbang di langit, dan 6 sosok muda muncul. Begitu sosok tersebut muncul, langsung menarik perhatian banyak orang. Ini karena ada 4 remaja putri dalam kelompok beranggotakan 6 orang ini. Masing-masing sangat cantik, terutama Xian Yanxing, yang sangat menarik perhatian banyak orang. 6 orang itu adalah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, itu kamu. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan beberapa sosok terbang dengan niat membunuh yang tak terselubung. Awan angin kacau. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Orang yang berbicara tidak lain adalah Luan Fengyun. Lu Ming tidak akan pernah melupakan bagaimana Luan Fengyun melukai Xian Yanxing dalam serangan diam-diam di pertempuran Gunung 100 yang mulia setengah tahun yang lalu. Dia tidak menyangka akan mengalami kekacauan angin dan awan di sini lagi. Lu Ming, kalian telah bersembunyi selama setengah tahun. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi hari ini. Luan Fengyun memelototi Lu Ming dan yang lainnya dengan niat membunuh. Tatapannya tertuju pada Ruan Tingting sejenak sebelum dia menatap Long Qianli. Satu-satunya orang yang dia takuti adalah Long Qianli, dan dia takut Long Qianli akan ikut campur. Dia bersembunyi selama setengah tahun. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Lu Ming, kita bertemu lagi. Tiba-tiba, orang lain lahir di tengah kerumunan. Sesosok melangkah di udara dan naik. Wang Jue. Lu Ming sedikit terkejut.